Tapi ketika Chu Feng ingin melanjutkan perasaannya, dan ingin memastikan apakah dia merasa salah, semuanya berhenti. Chu Feng membuka matanya dan menemukan bahwa kekuatan formasi di cekungan tembaga tidak hanya menghilang. Pola pembentukan di cekungan tembaga juga menghilang. Cekungan tembaga ini masih kuno dan memancarkan suasana kuno, namun tidak ada gunanya selain kuno. Nampaknya pola formasi pada cekungan tembaga hanya dapat digunakan satu kali saja. Tak heran, bahkan Master Jiudian pun tidak yakin apakah metode ini bisa dilakukan. Karena dia belum pernah menggunakannya sebelumnya. Donor Chu Feng, apakah metode ini tidak berhasil? Master Jiudian melihat wajah Chu Feng tidak tampan dan mengira Chu Feng telah gagal. Metodenya berhasil. Tuan, bisakah baskom tembaga ini hanya digunakan sekali? Chu Feng sedikit tidak mau menyerah. Ya, hanya sekali, kata Master Jiudian. Tuan, apakah ada cara lain untuk membuat junior ini merasakan apa yang baru saja dia rasakan? Tanya Chu Feng. Formasi yang diatur oleh biksu malang itu hanya memiliki peran sebagai pemandu. Pada analisa akhir, itu tergantung pada kekuatan di cekungan tembaga, kata Master Jiudian. Junior mengerti, terima kasih Tuan. Chu Feng tahu bahwa mungkin tidak ada yang bisa dilakukan Master Jiudian, jadi dia berkata, Tuan, saya baru saja merasakan darah raja yang lain. Tetapi saya tidak yakin apakah itu adalah garis keturunan bangsawan ibu saya. Meski aku merasakannya, mungkin karena formasinya terbatas, aku tidak merasa terlalu intim, dan aku tidak bisa merasakan nafas ibuku. Tetapi garis keturunan raja yang saya rasakan sangat sehat dan sangat lengkap, kata Chu Feng. Tampaknya biksu malang itu masih belum mampu menghilangkan keraguan di hati dermawan Chu Feng, kata Master Jiudian. Tuan, ini menyangkut keselamatan ibu saya. Kecuali saya benar-benar melihat ibu saya aman dan sehat, saya tidak akan bisa merasa nyaman. Tuan, mohon maafkan saya. Chu Feng merasa sedikit menyesal, karena dia merasa Tuan Jiudian tidak mengenalnya, jadi membantunya dengan cara ini adalah hal yang paling baik hati. Donor Chu Feng, saya benar-benar dapat memahami suasana hati Anda, dan saya juga ingin mencoba yang terbaik untuk membantu Anda membuka hati. Tetapi muridku seharusnya memberitahumu bahwa meskipun formasi puncak 9 surga sangat kuat, sebenarnya itu tidak ada hubungannya dengan biksu malang itu. Beku yang malang tidak dapat menggunakan kekuatan KTT 9 surga untuk membantu Anda memata-matai situasi Istana Suci 7 Alam. Jika tidak, dia dapat memberikan jawaban yang akurat, kata Master Jiudian. Tuan, kamu sudah cukup membantu junior ini. Jika Master tidak menggunakan kekuatan formasi untuk membangunkan junior ini, saya mungkin telah jatuh ke dalam perangkap Jie Tianran, kata Chu Feng. Berbahaya. Biksu malang itu sebenarnya tidak mengerti mengapa Jie Tianran begitu memusuhi Anda. Dia bukan orang yang tidak masuk akal, Master Jiudian menghela nafas. Senior, apakah kamu sudah mengenalnya sejak lama? Tanya Chu Feng. Itu hanya seorang kenalan, bukan persahabatan yang mendalam. Jika kita ingin berbicara tentang persahabatan, itu akan lebih buruk daripada biksu malang dan ibumu. Ibumu membantu seorang biksu miskin saat itu. Hari ini, biksu malang itu telah membalas budi ini. Tuan Jiudian tiba-tiba menghela nafas. Awalnya, Chu Feng mengira guru Jiudian membantunya murni karena dia baik hati. Saya tidak pernah mengira itu karena ibunya. Donor Chu Feng, apakah ada orang lain yang ingin Anda temui di puncak 9 surga? Tuan Jiudian bertanya lagi. Tuan, apakah ini akhir dari KTT 9 surga? Tanya Chu Feng. Ya, mereka yang gagal masuk daftar telah dikeluarkan secara paksa, dan pergi. Faktanya, tidak ada imbalan bagi mereka yang ada dalam daftar. Beku malang itulah yang sengaja tidak membiarkan mereka pergi. Biksu malang itu berpikir bahwa kamu masih ingin mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temanmu, bukan? Kata Guru Jiudian.
Ya, saya juga ingin bertemu teman saya, Tuan Yuluo, kata Chu Feng. Ini hanya hasil kerja cinta. Siapa yang ingin kamu temui? Biksu malang itu akan mengirim mereka semua ke sini, kata Guru Jiudian. Tapi setelah mengatakan ini, sebelum Chu Feng sempat berbicara, Master Jiudian tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam kehampaan. Pada saat yang sama, dia memegang manik-manik itu erat-erat di tangannya, dan matanya menjadi istimewa. Tuan, apa yang terjadi? Hanya dengan melihat reaksi Master Jiudian, Chu Feng tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi lagi. Melihat Chu Feng berbicara, Master Jiudian menunjuk ke arah Chu Feng. Saat berikutnya, formasi memasuki tubuhnya. Mata Chu Feng mampu menembus penghalang puncak Jiudian dan melihat pemandangan di luar lagi. Pada saat ini, kekosongan itu diblokir lagi. Itu adalah rantai besar dengan guntur yang melekat padanya, dan rantai itu terjalin membentuk jaringan rantai guntur. Meski visi Chu Feng terbatas, tapi melihat postur itu, seharusnya seluruh dunia terhalang. Apakah itu klan surgawi Huangfu? Reaksi pertama Chu Feng adalah dia berasal dari klan surgawi Huangfu. Chu Feng dan yang lainnya sudah memahami situasi klan surgawi Huangfu, tetapi orang-orang di luar jelas belum memahaminya. Awalnya, semua orang dari semua pihak masih tenggelam dalam apa yang terjadi antara Chu Feng dan Istana Suci Tujuh Alam. Tiba-tiba muncul pemandangan yang membuat semua orang merasa tidak nyaman. Karena rantai yang menyegel dunia sangatlah kuat. Dan metode seperti itu tidak sesuai dengan raksasa manapun yang mereka kenal. Cara yang aneh dan ampuh memberi mereka rasa takut yang tidak diketahui. Hanya Song Changsheng yang tahu dari mana rantai itu berasal. Selain Song Changsheng, ada juga sosok yang berdiri di langit berbintang di luar dunia ini. Itu adalah seorang pria parubaya dengan rambut putih. Dia berpakaian persis sama dengan Huangfu Shengyu dan lainnya, dan dia bahkan membawa kotak kayu hitam di belakangnya. Orang inilah yang melemparkan rantai petir yang menyegel dunia itu. Semut yang lemah. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda apa itu seniman bela diri sejati. Gemetar, ini adalah akhirmu, dan ini juga akan menjadi hari di mana kamu membuka matamu. Dia berdiri sendirian di langit berbintang, mengaktifkan rantainya, tetapi pria parubaya itu terus menggumamkan kata-kata. Faktanya, sejak dia muncul, dia telah berbicara pada dirinya sendiri. Song Changsheng tidak tahan lagi, jadi dia berteleportasi ke pria itu. Ups! Melihat kemunculan Song Changsheng yang tiba-tiba, pria itu pun kaget. Siapa kamu? Pria itu bertanya pada Song Changsheng. Tidak masalah siapa aku, tapi aku tahu kamu bukan milik era ini. Saya ingin menyarankan Anda untuk tidak mengganggu keseimbangan di sini, kata Song Changsheng. Kamu benar, tidak peduli siapa kamu semua adalah kultivator seni bela diri kontemporer. Tetapi siapa saya sangatlah penting, kata pria parubaya itu. Aku tidak peduli siapa kamu, aku hanya ingin kamu pergi secepatnya, kata Song Changsheng. Tidak, kamu akan peduli, karena aku tahu kamu pasti cukup kuat untuk tampil di sini. Di antara para pembudidaya seni bela diri kontemporer, status Anda seharusnya sangat tinggi. Tapi kamu akan mati hari ini. Dan akulah yang membunuhmu. Huangfu Zantian adalah jenius terkuat kedua sejak berdirinya klan Huangfu. Kamu cukup beruntung bisa mati di tanganku, Huangfu Zantian. Setelah mengatakan ini, pria parubaya yang menyebut dirinya Huangfu Zantian, dengan pikiran, sebuah tekanan dilepaskan dari tubuhnya. Tekanan kursif mencakup area yang sangat kecil, hampir hanya mencakup Song Changsheng. Tapi paksaannya sangat kuat, dan itu adalah kekuatan yang lebih tinggi dari dewa sejati. Paksaan ini, meski disentuh oleh puncak dewa sejati, akan hancur berkeping-keping dan berubah menjadi abu. Namun saat paksaan ini melewati Song Changsheng, rasanya seperti angin kencang yang bertiup. Tiupan tersebut meniup rambut dan pakaian Song Changsheng,
namun ia tidak terluka, bahkan sudut bajunya pun tidak rusak. Kamu benar-benar memiliki alam seperti itu. Huang Fu Zantian, yang sebelumnya penuh percaya diri, kini sebodoh ayam.